Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Pembangunan Indonesia dan Rektor Universitas Pembangunan Indonesia beserta dosen-dosen yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia. Dan sebelum saya akan menjelaskan atau membaca sedikit tentang makalah saya yang berjudul Perilaku Biaya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Franciscus Ricardo Silangen. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia, jurusan Pertanian, program studi Agribisnis semester 6. Sekarang kita masuk dalam materi saya pada hari ini yang berjudul Perilaku Biaya. Di sini ada cover makalah perilaku biaya. Disusun untuk memenuhi tugas atau soal ujian UAS, ujian akhir semester. Mata kuliah akuntansi manajemen. Dosen Jeneke Widya M. Maasi. Disusun oleh Franciscus Ricardo Silangen, NIM 1854201013, semester 6. Jurusan atau Fakultas Pertanian, program studi Agribisnis, Universitas Pembangunan Indonesia 2021. Sini ada kata pengantar. Analisis perilaku biaya atau studi komparasi konsep teoritis dan praktik pada biaya produksi (manufacturing cost). Bab 1 abstrak. Bab 2 pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kerangka teoritis. Kinney dan Rayburn 2011 secara sederhana memberikan pemahaman yang mendasar bahwa biaya kos akan merefleksikan untuk moneter atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan seperti menghasilkan suatu produk atau yang memberikan suatu pelayanan atau jasa. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi literatur dan analisis komparatif. Objek dalam penelitian ini dibatasi hanya untuk komponen biaya produksi. Saya akan membaca hanya singkat-singkatnya saja yang dari titik pertama. Nomor 4, hasil analisis dan pembahasan. 4.1 dasar untuk identifikasi perilaku biaya. Berdasarkan hubungannya dengan volume produksi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan manufaktur, pada prinsipnya perilaku biaya dapat dikelompokkan dalam dua kategori sebagai berikut. 1. Biaya tetap (fixed costs). Jenis biaya ini tidak akan mengalami perubahan dalam jumlah total in total cost, sering dengan naik turunnya produk yang dihasilkan atau aktivitas yang dilakukan sehubungan dengan proses manufaktur. Tabel di sini ada gambar atau tabel dataset biaya tetap. Yang pertama, cost driver 0, cost per unit N(A), total cost 10.000. Yang kedua 10.000, total costnya 10.000. Cost drive-nya 4, yang kedua 4, 2.500, 10.000. Yang ketiga 18, 556, 10.000, 30, 333, 10.000, 15, 667, 10.000, berikut 30,
333, 10.000, 50, 200, 10.000, 80, 125, 10.000, 100, 100, 10.000, 150, 67, 10.000. Tabel di atas mengilustrasikan total biaya yang dihasilkan dari sejumlah variasi jumlah produk yang dihasilkan untuk sebuah perusahaan faktur. Maka perilaku biaya tetap tersebut akan terlihat sebagai mana ilustrasi pada gambar berikut. Grafik fixed cost, yang kedua grafik fixed cost per unit. Yang kedua biaya variable cost. Jenis biaya ini mengalami perubahan dalam jumlah total cost, sering dengan naik turunnya produk yang dihasilkan atau aktivitas yang dilakukan sehubungan dengan proses manufaktur. Cost drive dalam sebuah proporsi yang sama. Tabel 2 data set biaya variable. Cost drive, cost per unit, cost, total cost. Sama dengan yang di atas tadi, sama dengan yang di ini, sama dengan yang ini. Total data set biaya tetap. Kita lanjut lagi. Di sini ada gambar grafik 3 dan 4. Namun demikian, di sini ada dikit lagi bahan penting. Namun demikian, dalam konteks variable cost, apakah biaya per unit itu akan selalu bersifat konstan? Dalam buku literatur, sejauh ini selalu dinyatakan bahwa biaya per unit untuk variable cost akan diperilaku konstantan. Di sini ada A, semi variable cost. Biaya merupakan kelompok biaya di mana dalam satu item biaya atau total bagi biayanya sebagai merupakan unsur komponen biaya tetap dalam kurung fixed cost dan sebagai lagi merupakan unsur komponen biaya variable cost. Sini ada tabel 3 set variable dan gambar grafik variable base cost. Step cost merupakan kelompok biaya di mana total biaya akan mengalami perubahan secara bertahap dalam relevan range tertentu atau cost drive-nya. Step cost dapat diilustrasikan pada tabel 4 dan 6 di bawah ini. Gambar tabel 4 dataset step cost, gambar 6 grafik step cost. 4.2 pengelompokan biaya berdasarkan perilaku. Di sini terbagi atas 5 kelompok, 5 poin. Lanjut lagi 4 analisis biaya bahan baku dalam kurung direct material. Ya, 4.4 analisis biaya tenaga kerja dalam kurung direct labor. Di sini ada 4.5 dan berikut 4.5 biaya bahan baku tidak langsung indirect materials. Center dan Usri 2002 mengungkapkan bahwa indirect material are the materials berdasarkan, saya akan baca bahasa Indonesianya aja. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 hal yang menjadi dasar mengapa salah satu bahan baku pendamping indirect material tidak dikategorikan dalam bahan baku utama direct materials, yaitu 1 bahan baku
tersebut tidak menjadi bagian dari produk yang hasilnya hanya berperan sebagai katalisator saja. Misalnya dalam hal promosi bagian komponen dan biaya bahan baku, atau hanya memiliki porsi yang relatif untuk terhadap uji. Proses penganalisan trenching atau komentan bahan baku tersebut terlalu kompleks sehingga tidak lagi layak untuk lakukan note version. Yang berikutnya 4.6 analisis biaya tenaga kerja tidak langsung. 4.7 analisis biaya overhead factory overhead terbagi atas beberapa poin-poin yang penting. Yang pertama, direct materials and direct labors. B, fuel and energy. C, electricity. D, water and swag. E, communication costs. F, engineering support. G, inspections. H, other costs related to production form service department. E, materials handling. J, maintenance and repair of machine plant of production. K, science and works relating to production activities. 1. Disparities maintenance property tax, insurance rent and let's maintenance and repair of work of production. Di sini ada tabel sifat biaya faktur. Bab 3 penutup kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan memahami makalah tersebut. Atas bantuan dari teman-teman ataupun dari teman-teman yang sudah mengasih masukan kepada saya, dan ataupun orang-orang yang sudah kasih masukan kepada saya. Jika ada yang salah kata, saya minta maaf. Saya undur diri. Saya Franciscus Ricardo Silangin, Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Indonesia, semester 6. Marilah kita masuk di Universitas Pembangunan Indonesia, bergabung dengan jurusan kami, yaitu jurusan Pertanian, program agribisnis, dan jurusan kami sudah masuk akreditas B. Selamat bergabung. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.